Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar bugar dalam pembelajaran pada hari ini. Oke, pada materi hari ini saya akan menjelaskan tentang menggambar bentuk-bentuk bidang. Untuk itu, saya harap kalian dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, apa sih bidang itu? Bidang merupakan unsur seni rupa atau gambar model yang terbentuk dari gabungan atau pertemuan dari beberapa garis. Kemudian, bentuk-bentuk bidang itu dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam, antara lain seperti bidang geometris, bidang non-geometris, bidang biomorfosis, dan bidang bersudut. Nah, apa sih bentuk itu? Bentuk merupakan unsur seni rupa atau gambar model yang terbentuk dari gabungan beberapa bidang yang membentuk ruang atau volume. Nah, macam-macam bentuk itu terdapat beberapa macam jenis bentuk, seperti bentuk kubistis, bentuk silindris, bentuk limas, bentuk prisma, bentuk kerucut, bentuk bola, dan lain sebagainya. Kemudian objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta memerlukan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Jadi, dalam menggambar, tidak terpacu pada gambar-gambar hanya seperti horizontal, seperti gambar segitiga, tidak. Gambar itu seperti kalian bisa menggambar pohon, kalian bisa menggambar pegunungan, menggambar pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian, nah, desain gambar. Desain dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang atau sama atau mirip dengan objek di bagian kiri. Nah, sekarang masuk ke menggambar sudut. Nah, di sini kalian bisa lihat cara menggambar sudut. Ya, di sini ada gambar garis dengan kemiringan 45 derajat. Kemudian di sini juga ada garis melintang seperti tanda plus ini. Kemudian juga ada garis seperti ini juga. Nah, di sini juga ada seperti ini. Kemudian bagaimana cara buatnya? Saya akan tunjukkan cara buatnya. Sebentar. Nah, ini dia. Di sini kalian bisa lihat sama seperti tadi, menggambar sudut bentuknya sama. Yang pertama, membuat busur lingkaran dengan A sebagai pusat dengan jari-jari sembarang R yang memotong kaki-kaki sudut AB dan C di M. Buat busur lingkaran dengan A sebagai pusat. Nih, huruf A sebagai pusat dengan jari-jari sembarang R. Ya, kalian bisa lihat. Dan memotong kaki sudut AB, memotong kaki sudut AB dan AC di antara huruf N dan M kecil. N dan M kecil. Kemudian buat busur lingkaran dari A dengan jari-jari R yang memotong garis AB dan C. Jadi kalian nanti buat busur lingkaran itu kalian buatnya dari A, terus kalian tarik ke sini busurnya, baru kalian garis. Kalian garis dari sini ke huruf M. Kemudian buat pula busur lingkaran dengan jari-jari R di titik di M. Jadi kalian buat busur lingkaran jari-jari R nih, jari-jari R di titik M. Kalian buat garis ini, busur tadi. Busur ini memotong busur yang pertama di jari-jari R di titik M. Nih, kalian bisa lihat. Ya. Kemudian tarik garis A dan N yang merupakan kaki sudut AB. Nih, tarik garis A dan N yang merupakan kaki sudut AB. Nih.
tarik garis. Nah, ya, kalian bisa lihat, tarik garis A dan N merupakan kaki sudut AB, kaki sudut AB. Jadilah gambar seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya, buat dua busur lingkaran dengan A dan B sebagai pusat. A dan B sebagai pusat. Jari-jari R-nya sembarang. Nih, jari-jari R. Jari-jari R sembarang. Kemudian jadi kalian taruh pusat di sini, atau juga bisa di sini, kalian buat dua nanti. Terus kalian tarik busurnya ke sini, lalu kalian garis menggunakan pensil. Set, dari sini ke atas, baru tarik ke bawah. Nah, tarik garis putus-putus AB yang memotong garis AB di C. Nah, kalian juga tadi buat dari sini, dari bawah ke atas, set, kayak buat. Kemudian tarik garis putus-putus AB yang memotong garis AB besar di C. Kalian tarik garis putus-putus ini. Kalian buat garis putus-putus. Nah, maka AC sama dengan CB. AC, A dan C sama dengan C dan B. Oke. Kemudian masuk ke membagi garis menjadi 8 bagian. Yang pertama, kalian buat dulu garis lurus dari A ke B. Ya, buat garis lurus dulu. Kemudian kalian buat juga garis dari A ke huruf I. Ya, dengan kemiringan 45 derajat. Nah, ukuran pada garis A dan H, bagian yang sama panjang dengan memakai jangka AA sama dengan AB, sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, sama dengan EF, sama dengan FG, dan sama dengan GH. Jadi kalian nanti buat huruf A, B, C, D, E, F, G, H ini dengan panjangnya sama ya. Miring seperti ini, 45 derajat. Hubungkan titik H dengan B. Jadi kalian buat garis tarik dari huruf H ke B. Kemudian tarik dari titik G, F, E, D, C, B, A. G, F, E, D, C, B, A. Garis sejajar dengan garis HB. Tarik garis dengan garis HB. Nih, garis HB. Ini akan memotong AB di titik-titik yang membaginya dalam 8 bagian yang sama panjang. Jadi, kalian kan udah tarik garis dari H ke B. Nah, kalian butuh dua penggaris. Jadi, penggaris yang pertama kalian tempelkan pada garis A dan I. Kalian tempelkan. Kemudian penggaris yang kedua, kalau bisa usahakan penggarisnya segitiga ya. Jadi, penggaris yang pertama penggaris segitiga, yang kedua juga penggaris segitiga kalau bisa. Penggaris yang kedua segitiga. Kemudian penggaris yang kedua yang penggaris kedua kalian tempelkan di garis H dan B. Kalian tempelkan. Nah, kemudian tinggal kalian tarik penggaris yang kedua. Kalian tarik ke atas sampai ke huruf G. Kemudian baru kalian tarik garis dari G ke B. Kemudian juga penggarisnya kalian geser lagi ke F. Kalian tarik garis lagi dari F ke B. Kemudian juga kalian tarik lagi penggaris yang kedua ke E. Kalian garisin lagi dari E ke B. Dan begitu juga selanjutnya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut lagi ke bagian membagi sudut menjadi dua sama besar. Langkah yang pertama, kalian buat dulu garis dari A ke C. Kalian buat tarik garis A ke C. Kemudian kalian buat lagi garis dari A ke B. Ini sekitar 50 derajat. Kurang lebih 50 derajat. Nah, kalian udah buat garis A ke C dan A ke B.
Langkah selanjutnya kan lingkaran sebuah busur lingkaran dengan titik A sebagai pusat dengan jari-jari sembarang R. Ya, dari A dengan jari-jari sepanjang R nih, huruf R nih. Huruf R yang memotong kaki sudut AB ya, nih. Yang memotong kaki sudut AB dan AC. AB dan AC di titik P dan Q nih. Titik P dan Q. Titik P dan Q. Jadi kalian buat garisnya, kalian taruh busurnya di sini, kalian tarik busurnya sejauh R nih, sejauh R. Kalian baru garisin set dari P ke Q ya. Kemudian buat P dan Q sebagai pusat busur lingkaran dengan jari-jari sembarang R1 dan R2. Kalian buat titik pusatnya sekarang di P. Sebelumnya kan di A. Sekarang diganti pusat titiknya di P dan di Q. Ya. Dengan jari-jari sembarang R1 dan R2 nih. R1 dan R2 yang sama besar. Kedua busur lingkaran tersebut berpotongan di T. Nih, berpotongan di T. Jadi kalian buat P dan Q sebagai pusat. Kalian letakkan busur di sini. Kalian tarik sejauh R1, baru kalian garisin. Nah, kalian buat setengah lingkaran gini. Buat garis seperti ini. Begitupun juga huruf Q. Kalian taruh busur di sini, kemudian kalian tarik sejauh R2, baru kalian buat garis. Garisnya harus memotong huruf T ya, harus kena huruf T ini, garis putus-putus. Nah, kemudian tarik garis AT, maka sudut BAT sama aja kayak sudut TAC. Jadi, garis AT, nih AT, maka sudut BAT, BAT, nih ya, BAT sama dengan sudut TAC. TAC. Oke, ngerti ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke membagi sudut 90 derajat menjadi 3 sama besar. Nah, caranya gimana? Kalian buat dulu garis AB, ya. Garis AB, kemudian kalian buat garis AC. Sudah kalian buat. Nah, perintahnya, buat sebuah busur lingkaran dengan titik A sebagai pusat. Nih, titik A sebagai pusat. Dengan jari-jari sembarang R. Nih, jari-jari sembarang R. Ini huruf R. Dan busur lingkaran ini memotong kaki sudut AB di P dan kaki sudut AC di Q. Nih, kalimatnya memotong kaki sudut AB di P. Kaki sudut AB di P. Nih, P. Dan kaki sudut AC di Q. Kaki sudut AC di Q. Ini huruf Q. Kemudian, buat dengan jari-jari R sebagai busur lingkaran dengan titik P dan Q. Ini titik P dan Q. Buat dengan jari-jari R. Ini jari-jari R. Ini jari-jari R punya P dan ini jari-jari R punya Q. Kedua busur lingkaran ini memotong busur yang pertama di titik R dan S. Nih. Jadi, kalian tarik garis nih. Poin yang ketiga, tarik garis AR dan AS. Maka sudut BAR sama dengan sudut RAS dan sudut SAC. Jadi, kalian kan tadi sebelumnya titik pusatnya di A. Sekarang dipindah titik pusatnya di P dan di Q. Jadi kalian taruh busur di sini, kalian tarik busurnya, lalu kemudian kalian buat garis. Set. Nah, begitupun dengan yang titik pusatnya di Q. Kalian tarik, kalian letakkan busur di sini, kalian tarik busurnya, baru kalian buat setengah lingkaran seperti ini.
kalian buat garis seperti ini. Nah, ini kan, nah, busur lingkaran ini, kalimatnya yang poin kedua, busur lingkaran ini memotong busur yang pertama di titik R dan S. Nih, titik R, di titik R, dan titik S. Nah, kemudian tarik garis AR dan AS. AR, kalian tarik garis dari AR dan AS. Nah, maka sudut BAR, sudut BAR sama saja seperti sudut RAS, sudut RAS. Sama aja kayak sudut SAC, SAC. Ya, ngerti ya? Oke, sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian semuanya paham apa yang saya jelaskan. Untuk materi nanti akan saya berikan juga di Presto. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk tugas dan ujian, untuk pengecekan tugas yang akan diberikan nanti akan diletakkan di halaman web Presto. Semua sudah ada di sana beserta materi dan format pengerjaan agar lebih rapi. Oke, untuk itu saya sudahi dulu pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.